Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa di mana saja Anda berada, berjumpa kembali dengan saya pada materi Ulumul Quran. Kali ini kita akan membahas kajian dasar tentang Al-Quran. Namun, sebelum kita memulai, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa kita mendapatkan kekuatan iman Islam, diberikan perlindungan, keselamatan, kesehatan, diberikan kemurahan rezeki dan kemudahan segala urusan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, baiklah, kita mulai saja materi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang saya hormati, materi kajian pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, kita akan membahas pengertian Al-Quran secara etimologis dan secara terminologis. Yang kedua, kita juga akan membahas nama-nama Al-Quran. Yang ketiga, kita akan membahas sifat-sifat Al-Quran. Adapun sumber materi ini berasal dari kitab Mabahith fi Ulumil Quran karya Manna' Al-Qattan. Teman-teman sekalian yang saya hormati, selanjutnya kita memasuki materi pertama, yaitu pengertian Al-Quran. Syekh Manna' Khalil Qattan menjelaskan pengertian Al-Quran secara bahasa atau secara etimologis. Kata Al-Quran berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu qara'a, artinya mengumpulkan atau al-jam'u, dan menggabungkan atau ad-dhammu. Dan al-qira'ah yang artinya membaca atau bacaan adalah menggabungkan huruf dan kata menjadi satu. Dalam konteks bahasa, Al-Quran bermakna bacaan atau sesuatu yang dibaca secara terus-menerus. Nama ini sesuai dengan fungsinya sebagai kitab suci yang dibaca berulang kali dalam berbagai kesempatan oleh umat Islam. Yang kedua, yang Al-Quran secara istilah. Menurut istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril yang lafaz dan maknanya terjaga, serta ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir. Ia adalah kitab suci terakhir yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam, diturunkan dalam bahasa Arab, serta dijadikan mukjizat terbesar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan membacanya bernilai ibadah. Selanjutnya kita membahas nama-nama Al-Quran. Nama yang pertama adalah Al-Quran, artinya bacaan atau sesuatu yang dibaca. Dalilnya yang pertama adalah Al-Quran Surah Al-Isra ayat ke-9 yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Dalil yang kedua adalah Surah Yusuf ayat kedua yang artinya kami turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Berikutnya adalah Al-Kitab, artinya kitab atau tulisan yang tertulis. Dalilnya adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 1 dan 2 yang artinya Alif Lam Mim. Inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya
petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Berikutnya nama yang ketiga yaitu Al-Furqan, artinya pembeda antara yang benar dan yang salah, atau yang hak dan yang batil. Dalilnya adalah Quran Surah Al-Furqan ayat 1, yang artinya Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Nama yang keempat adalah Az-Zikr, artinya peringatan atau pengingat. Dalilnya adalah Al-Quran Surah Al-Hijr ayat ke-9, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Az-Zikr dalam kurung Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Nama yang kelima adalah Al-Mau'idhah, artinya nasihat atau pelajaran. Dalilnya adalah Quran Surah Yunus ayat ke-57, yang artinya wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian pelajaran dalam kurung Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit-penyakit dalam dada. Nama yang keenam adalah Ar-Ruh, artinya jiwa atau sesuatu yang memberi kehidupan. Dalilnya adalah Surah Asy-Syura ayat 52, yang artinya dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dalam kurung Al-Quran dengan perintah kami. Nama yang ketujuh adalah Asy-Syifa, artinya penyembuh atau obat. Dalilnya adalah Quran Surah Al-Isra ayat 82, yang artinya dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nama yang kedelapan adalah Al-Huda, artinya petunjuk. Dalilnya adalah Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 185, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Berikutnya kita membahas tentang sifat-sifat Al-Quran. Sifat yang pertama adalah Al-Karim, yang artinya yang mulia atau penuh kemuliaan. Al-Quran disebut sebagai kitab yang mulia, menunjukkan kemuliaan dan keagungan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya adalah Quran Surah Al-Waqi'ah ayat ke-77, yang artinya sesungguhnya ini adalah bacaan yang mulia dalam kurung Al-Quran. Sifat yang kedua adalah Al-Majid, artinya yang mulia atau yang agung. Al-Quran juga disebut dengan sifat Al-Majid yang menunjukkan kemuliaan dan keagungan yang lebih tinggi. Dalilnya adalah Quran Surah Al-Buruj ayat 21, yang artinya bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia, dalam kurung Al-Majid. Yang ketiga adalah Al-Hakim, yang penuh hikmah. Al-Quran memiliki hikmah dan kebijaksanaan, mengandung hukum-hukum yang sempurna. Dalilnya adalah Quran Surah Yunus ayat 1. Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab atau Al-Quran yang penuh hikmah. Sifat yang keempat adalah Al-Aziz, artinya yang perkasa atau yang tidak tertandingi. Al-Quran disebut Al-Aziz karena kekuatannya
tidak dapat ditandingi oleh siapapun, dan penuh dengan kebenaran. Dalilnya adalah Al-Quran Surah Fussilat ayat 41. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap peringatan Al-Quran, ketika Al-Quran datang kepada mereka, mereka akan binasa, dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia, Al-Aziz. Sifat Al-Quran yang berikutnya adalah Al-Mubarak, artinya yang diberkahi. Al-Quran disebut sebagai kitab yang penuh berkah, yang membawa kebaikan dan manfaat bagi manusia. Dalilnya adalah Quran Surah Al-An'am ayat 155, yang artinya, dan inilah kitab atau Al-Quran yang kami turunkan, yang diberkahi. Maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Sifat yang keenam yaitu Al-Mubin, yang jelas atau yang terang. Al-Quran bersifat jelas dalam menyampaikan petunjuk dan hukum tanpa ada keraguan. Dalilnya adalah Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat ke-15, yang artinya, sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitab yang menerangkan, dalam kurung Al-Mubin. Sifat yang ketujuh adalah Asy-Syifa, yang artinya yang menyembuhkan. Al-Quran berfungsi sebagai penyembuh, bukan hanya penyakit fisik, tetapi juga penyakit spiritual, seperti keraguan dan kebodohan. Dalilnya adalah Al-Quran Surah Al-Isra ayat 82, yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian nama yang kedelapan adalah Al-Huda atau petunjuk. Al-Quran adalah petunjuk yang jelas bagi manusia, membawa mereka kepada jalan yang benar. Dalilnya adalah Al-Baqarah ayat 185, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Para pemirsa di mana saja Anda berada, akhirnya kita sampai pada materi kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang kita telah bahas ini adalah tentang manfaat mengetahui definisi, nama-nama, dan sifat-sifat Al-Quran. Yang pertama adalah memperkuat keimanan dan kecintaan terhadap Al-Quran. Yang kedua, meningkatkan pemahaman tentang fungsi dan tujuan Al-Quran. Yang ketiga, membantu menerapkan Al-Quran dalam kehidupan. Yang keempat, menambah kesadaran tentang mukjizat Al-Quran. Yang kelima, menguatkan hubungan spiritual dengan Al-Quran. Yang keenam, memupuk keterikatan dengan sumber hukum Islam. Yang ketujuh, mempermudah dakwah dan penyebaran ilmu. Kita berharap semua materi yang sudah diberikan kiranya dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang saya hormati, demikianlah materi tentang ulumul Quran, yaitu pengetahuan dasar tentang Al-Quran. Saya berharap semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya kita harus berpisah. Sampai jumpa kembali di materi berikutnya. Dan kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada kehilafan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.